Untungnya orang tua gue dari dulu tidak melarang gue mau menjadi apapun. Ya, alhamdulillah. Cuman concern aja anaknya kok kalau workshop pulangnya pagi kadang-kadang gitu kan. Kamu mabuk pasti ya malam-malam padahal kerja. Sebenarnya sih bukan masalah percintaan. Lebih sakit nggak ada sama sekali percintaan itu. Oh, wow. Sorry banget, Rasika. Gue mau komen sedikit. Ini cocok banget jadi Netflix soundtrack Indonesia nggak sih? Banget. Kalau WNI ya ada kayak soundtrack kayak gitu, Rasika sih. Semoga lu di semua orang Netflix denger nih ya. Iya kan? Udah bahas musik, Yoi, ya kan? udah bahas tentang lu kesini naik apa tadi. Nah, Ya muter-muter tadi. Naik apa? Yang gue penasaran, gimana kehidupan Rasika tuh di luar permusikan kan? Iya, selain jadi musisi tuh menjadi apa sih? Jadi Seorang apa? Rasika ini menjadi seperti yang kau minta? Ya. Menjadi yang kedua? Gak boleh Nggak kalau itu. boleh. Atau menjadi apa? Jadi yang kau inginkan? Nah. Sayangnya gue nggak ada di antara semua itu. Oh yes. Jadi Rasika seperti apa sih? Rasika tuh menjadi apa sih di luar sana? Kalau Selain jadi kesibukan musisi? gue, selain sekarang lagi bikin musik baru-baru ini, Oke. ngurusin musisi. Masih sama, Iya, masih musik sama aja. juga. Berarti lo di kantor lo yang sekarang tuh as in apa? Jadi jatuhnya sih gue tugasnya sama kayak di kantor sebelumnya jadi A&R gitu kan. Kebetulan gue lagi kerja di sebuah perusahaan, nggak perlu disebut Perusahaan apa, kayaknya. minyak? Kilang minyak contohnya. Perusahaan apa nih? Cap badak. Pokoknya perusahaan yang lagi ranahnya fokus ke dunia Tarik suara. entertainment. Iya kan? Bukan. OTT lah gitu kan. Oke. Dan kebetulan mereka belakangan ini lagi melihat kalau membuat sebuah label rekaman sepertinya menarik untuk bisnisnya mereka. Jadi gue adalah salah satu rekrutmen mereka, ada beberapa orang lainnya. Dan kita lagi ngurusin 3 talent lah gitu, yang belum bisa gue sebut. Oh, nggak boleh sekarang, belum bisa. Tapi salah satunya kayak ada yang kita puter banget di radio kita berdua deh. Rasika kan? Rasika Masih maksudnya. ya. Sayangnya bukan. Saya bukan ya? talent dari tempat pekerjaan saya. Tapi kan jadi talent di Pop Asia. Wes. Give it up for Pop Asia. Rang. Masalah permusikan. Emang sebenarnya lu pengen jadi musisi banget gak? Sebenarnya itu cita-cita gue dari kecil sih. Dari gue Dari segini? berapa ya? Segini. Nah segitu kali ya. Pokoknya pertama kali ketika gue lihat trailer Michael Jackson pas gue kecil, I think it was on Channel V or MTV. Lu emang gak takut? Gue dulu zaman kecil nonton Enggak, gue malah suka banget. Dia tuh old soul banget sih. Gue tuh ngobrol sama dia kayak sangkatan tau nggak? Bahkan dia itu Aku paling bocil. Enggak, gua aja tahu kayak tadi The Police gitu, itu bukan angkatan gue, itu kan angkatan kakak gue. Jadi kayak emang dia grew up juga sama kakak lo kali ya. Iya, yang gue emang grow up tahun sama 80-an kakak di situ kayak berarti Tapi dia sebenarnya lahirnya 89. 89 iya. 89. Kamu lahir tahun berapa? 96. 96. Lebih deket siapa? Gue Mandra atau gue Maluf? Nah. Tapi kok kurang deket sih? Nih! Makasih efek. Tapi kalau misalnya emang di luar permusikan, sekarang kan lo kerja di satu perusahaan yang emang menaungi permusikan juga kan? Yes. Emang pengen banget kerja di... Kan gue nanya sama dia. Gue, ya gitu maksudnya. Lanjut. Emang pengen kerja di balik layar buat ngurusin musik-musik atau musisi ini? Sebenarnya pengen banget sih. Emang udah dari dulu. Baik itu sebenarnya tidak harus di label rekaman, tidak harus macem-macem lah. Menurut gue ketika seorang musisi itu bermusik, supporting systemnya tuh banyak ekosistem. benar. Ada media, Iya. ada agregator, ada editorial playlist atau DSP, macam-macam Yes, festival yes. juga kurator Siap, gitu. Pokoknya gue udah dari gue lulus SMA, gue udah mantepin lah. Gue harus kerja di industri ini. Industri ini. Apapun itu, dimana gue punya kesempatan kayak nge-scout talent baru, baik itu teman-teman gue atau enggak, yang emang I think music has played a very powerful thing, nemenin gue hidup, and I would like to give back gitu kan. Iya. Wow. Makanya gue rasa kalau misalkan gue dikasih kesempatan ya gue pengennya ngebantu musisi-musisi yang udah ada gitu. Tapi itu masih misteri ya sebenarnya bentuknya bagaimana, dan gue masih itu journey gue lah ibaratkan. Karena musik mungkin bagi lo kayak temen juga kali ya, kayak Iya, keluarga.
Udah di kayak saat lo mungkin dulu sendiri, kayak musik tuh selalu apa ya? Has musik a itu special kayak place selimut in lah. your heart gitu kan musik sih? itu selimut menurut Oh, selimut, gue. oke. Selimut hati. Wow, dewa nggak tuh? Tadi Kandra bilang musik tuh keluarga lo, bisa termasuk keluarga lo gitu. Tapi keluarga lo memandang lo sebagai musisi, Keren banget. Keren. ya enggak? Emang udah profesional Radio. masuknya halus banget kan? Keren. Masuk. Nah, kalau itu gimana tuh jawabannya? Kayak sikap keluarga menanggapi seorang Rashika bekerja di dunia musik. Kadang kan di underestimate gitu loh, kalau pengen jadi musisi. Tapi kayak itu semua orang akan mengunderestimate itu nggak sih? Iya. Kayak, oh di musik, oke. Iya, pasti mereka selalu nanya kan, oh udah manggung di mana aja, Iya, kan? udah streamnya udah berapa, Udah tapi ngapain aja, bener. karyanya apa. Tapi kan yang namanya musisi baru, terutama kalau buat gue pribadi gitu kan, karena kan gue menjalani ini sendiri juga, separuh atau berapa paruh lebih dari apa yang gue dapatkan sehari-hari di pekerjaan, gue sudah mengalokasikan itu ke musik gue. Jadi kalau dibilang untuk full time musician, I think I cannot claim that because I still need to work to actually fund my music gitu. Iya. Walaupun idealnya adalah kalau emang gue pengen full time, ya gue harus nyari cara gimana gue bisa mendapatkan dari musik tuh. Tapi untungnya orang tua gue dari dulu tidak melarang gue mau menjadi apapun. Alhamdulillah. Cuman concern aja anaknya kok kalau workshop pulangnya pagi kadang-kadang gitu kan. Kamu mabuk pasti ya malam-malam, padahal kerja. Pertanyaan gue, Caboy apakah dilarang sama keluarganya? Dilarang kadang. Sampai saat ini masih kabaran Mah Ade udah OTW, Mah Ade udah ini. Nah itu gue juga kayak gitu, tolong kirim nomor taksinya. Mungkin kan musik kalau zaman dulu kali musik kan rebel banget nggak sih? Kayak apapun pasti kayak Konotasinya tuh konotasinya tuh drugs, maksudnya free as word. Maksudnya sesuatu yang kayaknya tuh freedom banget gitu, kayak nggak sesuai tata krama Indonesia gitu kan mungkin. Mungkin sih pada ada generasi sih. dulu. Ada sih omongan kayak gitu, concern, tapi gue coba membuktikan lah kepada orang tua gue dengan gue achieve nih, gue bisa seperti ini. bisa seperti itu atau enggak dengan apapun yang mereka kasih tanggung jawab ke gue, ya gue kasih lihat kan kalau misalkan okay, I'll be home at like 2 or 1 o'clock in the morning, here's the taxi proof of it. Here's a photo of me workshopping with my producer. Harus laporan terus ya? Iya, tapi sebagai lu nggak anak pertama? anak kedua. Paling kecil. Kakak lu cowok. Lu Dia berdua lebih bersaudara? bebas. 2 bersaudara. Oke. Iya sih, udah anak cewek, terakhir kan paling bontot, kok pulangnya jam 2 gitu. Apa tidak mabuk kamu sayang gitu kan? Iya. Tapi nggak sejujurnya kalau ngomong kerjaan juga, menurut gue kerjaan Rashika tuh adalah one of the sexiest job ever. Bener. Karena sejujurnya kalau Rashika tadi bilang dia pengen jadi MD, gue pengen banget jadi ANR. Tukeran. Tuh kan ya mau gue pengen jadi ini dulu. Tapi tanya lu gaji gedean banget. Tetap balik lagi pulusnya. Tapi maksud gue, apapun itu ya kalau lo bisa bekerja di dunia yang lo suka gitu, kayak semua lempeng-lempeng aja gak sih? Iya. Maksudnya gue punya banyak pertemanan yang dia ada yang businessman, ada yang macam-macam lah di bank, apapun itu, you name it. Ya kalau emang dia nggak nemuin the happiness di worknya dia, ya dia nggak ya udah. Tiba-tiba banyak yang resign, healing ke Bali gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak kita ya udah, mungkin kan rezeki semua udah ada masing-masingnya sih. Dan semua orang tuh punya cahaya masing-masing ya. Gila, ini udah kayak Iya kan? Masuk harus nonton jam 2 pagi nih. Tapi gue yakin maksudnya kayak pembedanya Rashika sama orang lain adalah ya warna dia tuh cahaya dia beda sendiri. Dan yang nemuin nggak harus semua orang nggak cahaya Rashika. Gue juga ngerasa kalau misalnya Rashika tuh jadi musisi cocok banget Kak. Pas kita lihat tadi ngobrol ke belakang kan dia struggle-nya banyak banget. Iya. Galaunya banyak Cocok banget. ya. Karena musisi yang jadi tuh harus struggle. Itu yang udah-udah kan sakit hati dulu, uangnya banyak. Benar. Karena karyanya terjual. Bener. Banyak Kalau misalnya pinjol masalah gitu begitu kan. lu juga tuangin semua. Iya. iyalah. Kehidupan lu, percintaan lu di musik. Sementara ini masih hal-hal kecil. Karena gue rasa gue kayak I have to get over this phase dulu, gue keluarin aja deh masalah yang kemarin dulu. Mungkin kedepannya ada masalah di hidup gue beberapa, tapi I think I'll save it on the next chapter gitu. Wow. Tapi sejujurnya ya, kalau gue boleh ngomong, gue itu melihat Rashika kayak lu tuh bisa banget gede sih, Syik. Maksudnya lu itu adalah gini, lu tuh bukan tipikal musician yang kayak pop musician aja, lu tuh Gak basic gitu. lu tuh next door aja gitu loh, kayak ya udah. Dan menurut gue lu adalah bagian dari orang-orang yang kayak gue bisa jadi musisi, bisa lagi karena ada Rashika.
gitu. Skena musiknya kenceng banget. Dan Di darah lu. apalagi liriknya dia tuh sangat pop loh. Lu tuh lirik lu tuh pop banget, tapi musik lu tuh rock Hannah Montana, ya kan, Hilary Duff gitu-gitu. Dan ya itu makanya mungkin kenapa lu juga bisa diputar di radio kita juga, karena lo sangat radio friendly gitu, easy listening banget. Dan emang makna-makna lagu itu menurut gua kalau misalnya buat anak-anak muda ya Kak, apalagi orang yang suka sakit hati gitu. Nah, gua ngerasa cocok banget lagu-lagu lu menemani orang-orang lagi sakit hati. Lo lagi sakit hati nggak? Enggak, aku punya pacar, aku bahagia sama dia. Katanya berantem nggak? Gue penasaran akan percintaan lo karena dari cerminan lagu-lagu lo tuh sangat menunjukkan lo tuh kayaknya, aduh, kalau ngomong kasar abad ya, kayak percintaan lo kenapa rusak banget. Iya, kayak loh. itu fakta banget gitu. Iya, katanya, emang kan? bener. Apa emang kenyataannya sesuai kayak gitu? Sampai detik lo jalanin percintaan lo Sebenarnya sih bukan masalah percintaan. Lebih sakit nggak ada sama sekali percintaan itu. Oh, wow. Sorry banget, Rasika. Relate. Tapi gimana ya? Gue kasih fun fact deh. Oke. Gue nggak pernah pacaran. Oh, wow. sampai detik ini. Nggak pernah. Oh. Jadi bayangin kalau gue tuh mungkin, makanya kan kenapa gue bisa relate banget the Disney. I think beberapa orang bisa relate to the Disney thing, the pop princess thing, karena emang idealis gue memandang cinta pada saat sebelumnya. Oh, Itu it has to bubbly, it's all Yeah. rainbow and sunshine. You have to fall up with your best friend. Menurut gue cinta itu proses apa gitu kan. Tapi kenyataannya tidak. Momen sakit hati lo untuk percintaan apa? Kalau sampai detik ini lo belum pernah pacaran, pasti pernah ngerasa sakit hati dong? Beberapa kali, maksud gue kan kayak, ya gue nulis nih kemarin kan, ngejudulin press release gue apa yang ketiga ya, gue lagi teleponan sama teman gue si Steph. Apa ya Steph ya? Terus kayak tiba-tiba, udah muak di friendzonein, Rashika rilis I've Had Enough. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Bener. Jadi gue bisa dibilang kan tadi kita sempat bahas sedikit tentang pleasing people gitu kan. Itu yang gue kayaknya selalu lakuin selama gue hidup gitu kan, terutama growing up gitu, kayak oke, I have to be a good person, I have to deliver, tapi kenyataannya kalau misalkan gue meluangkan atau invest waktu gue kepada orang-orang yang salah, yang ternyata maaf tanpa gue sadari has taken advantage of me gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue selama 2 tahun terakhir itu merasa kekesalan atas hal terjadi kayak seperti itu gitu. Wah, deep sekali. Gila. Padahal sepele. Lo pasti baru ceritain di sini kan? Gila. Iya kan? Pernah nggak lo ceritain di layar kaca lainnya? Tentang Belum fun sih. fact lo ini. Gila, ini Pop Asia adalah Lumbung pertama ya? lumbung padi pertama ya kan. Keren lo, dia mau cerita sama kita sedip ini Kak. Gila. Padahal kita belum mabok. Padahal belum ada sesi gini nih. Gila. Tapi kadang memang kesendirian itu ya nggak mungkin balik lagi kalau ala Mario Teguh. Ya lo belum dikasih sosok Prince Charming itu sekarang karena lo tuh punya a lot of things di luar sana yang harus lo gapai dulu gitu, kayak mungkin lo ya I have enough untuk segala yang lo lakuin, cuman mungkin ya lo berproses lah, kayak mungkin Tuhan mau ngasih lo, nih gue kasih lo karir dulu, nih gue kasih lo satu album dan Satu-satu dulu ya Kak? Satu dulu aja, kayak beberapa single yang belum lo keluarin. Gue kasih rasa pertemanan ini dulu. Pada akhirnya dibandingkan gue harus mengerelai untuk what life is giving me, gue harus ciptain itu sendiri. Bener, yang penting jangan pernah bener-bener bergantung sama orang lain tuh. Bener. Betul. Stand on the ground, on your feet. Udah tuh penting sih. Pokoknya worthiness lo tuh nggak dipandang dari bagaimana orang, karena lo nggak bisa nge-please semua orang. Benar. Gitu. Belum tentu orang yang lo, kalau gue pribadi trying so hard to fit in apa yang orang ekspektasiin ke gue, gimana caranya semua orang bisa suka sama gue gitu kan, sebagai orang gitu kan. Tapi belum tentu orang-orang yang gue coba please tuh cocok sama gue sebenarnya. Gitu. Jadi itu adalah proses yang kayak mungkin setahun atau 2 tahun belakangan ini yang cukup gue curain di I've Had Enough sama Get Up terutama gitu loh. Jadi kayak ya itulah pokoknya. Nah, speak of tadi si I've Had Enough itu, lu kan ngomong tadi ada insiden. Insiden apa sih yang lu tadi pengen utarain? Untuk gue inget loh. Oh tidak. Ini boleh ceritain kan tapi? Ya nggak apa-apa juga sih. Ya itu, mungkin lu samarin aja. Itu bluntly banget sebenarnya kalau lo tahu. Mau tahu? Enggak, insiden tuh sama kayak yang tadi gue bilang, kayak bisa deket sama orang, udah investasiin waktu lo segitunya, ternyata orang itu tidak melihat seperti apa yang lo ekspektasikan ke dia. Satu cowok ya.
digituin bos. Wih. Padahal biasanya lo yang gituin ya. Tapi ini yang lucu aja. I've had enough kan, oke, ibaratkan gue agak kesel dengan orang itu. Tapi kan kalau lo perhatiin ending lagunya, temen gue yang si Steph namanya, dia yang bilang kan, mau lagi gitu kan di ending lagunya. Terus itu sebenarnya lagunya balik lagi ke Reckless. Jadi ada efek ini kan rewind-nya kan. Jadi sebenarnya tuh gue pengen ngaitin pesan kayak no matter how much you said that you're not gonna be stupid when you fall in love, nggak bisa nge-guarantee itu. Gila. Tapi production bagus banget Kak. Soalnya gue liat tuh kayak off the record-nya mereka tuh dimasukin. Oh ternyata nyambung ke balik lagi ke track 1 loh. Itu sebenarnya jelas banget, gue udah ada hintnya di tengah-tengah lagu I've Had Enough sih. Ada yang pas gue ngobrol sama Selo sama temen gue Steph, itu udah ada 2 karakteristik. Iya. Wow. Ini makanya gue bilang Rashika adalah sosok musisi yang apa ya, beda karena lo emang bener-bener cooking everything tuh scratch from zero gitu, kayak lo tahu lo mau ngapain, bikinnya apa, semuanya tuh kayak itu kalau gue workshop nih sama Heston nih. Sebenarnya Heston juga mungkin agak gedek nih gara-gara gue selalu BM ke dia, tapi setiap gue workshop sama dia kan dengan laptopnya gitu, dengan komputernya. Gue sebenarnya Ton kalau di sini gue ngebayanginnya kita lagi di sekolah, lagi di ruang band, terus nanti bagian sini gue ngomongin nih karakter. Jadi kayak gue tuh mengibaratkan lagu yang gue bikin ketika produksi skenario dengan scene-nya lagi apa gitu kan. Kayak lo cocok di dunia film juga deh kayaknya. Kan gue juga produser. Iya, that's why. Dia berarti lu nge-produce musik lo sendiri, produce juga MV lo sendiri. Kalau MV gue kebetulan masih ada bantuan tapi pasti itu otaknya iya kan, backbone-nya lo. Ada gue sama temen gue Steph, kebetulan gue juga sekarang lagi bantuin dia sebagai produser buat project-projectan musik dia gitu. Kita udah bisa ngeliat 1-2 tahun ke belakang Rashika sebegininya Kak. Yoi, makanya tadi gue bilang kayak dalam mungkin 5-10 tahun ke depan gitu kan. Kita belum tahu Rashika jadi apa sebenarnya. Iya kan, tapi kayaknya Rashika tuh sudah menulis history dia sendiri gitu, kayak future plan dia. Udah kebayang loh, 5-10 tahun ke depan lo akan menjadi apa? Gue aja nggak tahu loh dia yang udah nerawang berdua. Keren ya, keren. Soalnya tadi di prompter tulisannya kayak gimana lo memandang diri lo. Untuk 5-10 tahun ke depan. Gitu. Kita halusin jangan begitu. Apa ya? Gitu. Kira-kira apa? I don't know man, I just wanna live a happy life. Kayaknya iya deh. Hari gini tuh kalau misalnya tanya kayak, Nyet lu 5 tahun lagi mau ngapain? Nggak, karena gue lebih ke kayak, dulu gue orangnya juga kayak gitu. Tahun depan gue harus kayak gini. Terplanning, gue udah harus bisa nge-manage band, gue udah harus punya rilis. Waktu itu ketika masih mau kerja di belakang layar gitu kan. Tapi I feel like life is just too short to do what you don't like aja sih. Kayak gue jujur apa yang gue pelajarin belakangan setahun ini kayak gue lebih mau live in the moment dibandingkan harus balik ke Rashika yang overthink. Aduh plan gue harus kayak gini. Tapi gue dapat pelajaran banget sih. Maksudnya iya bener. Just live the moment aja udah. Yang penting lu apa ya, be good to people, amal be good ibadah, to others, amal ibadah, sholat 5 waktu dan juga jangan lupa sedekah. Iya bener sedekah tuh. Pokoknya udah mau puasa tahun depan jangan lupa puasa juga. Gila sih. Ih seru banget ya, tapi lu gak nyesel kan cerita begini ke gua Mandra? Enggak sih. Gimana, saat ini so far seru gak episode kedua kita ini ya kan? Bersama dengan Rashika, dengan gua, Andra dan Camuy. Seneng gak? Ngerasanya? Ada ini gak? Tapi enggak. Tapi akhirnya kita juga membuat therapy session ya. Therapy session yang tadi Rashika ngomong, kita buat nih di segmen kedua ini. Ih seru banget ya, terima kasih loh. Mau bikin musik? Yuk, ayo. Nah, habis ini kita beli minum, habis itu kita lanjut ya. Musik apa nih? Nah, musik apa dulu? Kids Bop aja deh. Kids Bop. Gua dicengin. Gua Kids Bop. Oke. Nyanyiin lagu lo dong. Nah, aduh, iya. Ini pasti juga penonton, Cila penonton. I've had enough. Oh my god. Coba dong kayak kasih. Lo bayangin cowok itu. Kasih kayak refnya gitu kayak. Ada gitar lah. Oh wow. Nggak usah. Aduh, Ayo. Ini. Tapi gue jadiin folk kayak. Boleh. Gila. Keren loh. Ini kebetulan gue nggak tahu akan ada sesi nyanyi ini loh. Gue juga nggak tahu, makanya gue bingung. Bener. Tapi kayak yang mendadak kan memang lebih seru ya kan. Iya, paling gue aja. Refnya aja gitu. Gimana? Refnya tapi 3 lagu. Reckless, Get Up. Kebetulan chordnya sama semua sih. Bisa di medley nggak? Jangan. Konteksnya beda. Gimana ya? Oke. I've had enough. I've had enough. I'm better off in my
my own. You can no longer stop me. Go and be someone that you will never be, cause you're no good for me. You're always broke and you treat me like a credit card. I'm always up late at night trying to do my part. You're full of yourself and you don't even know it. But boy, I've had enough. Gue lupa chordnya lagi. Gila, sorry. Gue tuh baru pertama kali melihat lo secara live. Dan menurut gue lo tuh makan kaset sih. Karena suara tuh exactly bener sama sesuai sama rekamannya. Gitarnya tapi enggak sih. Enggak apa. Hesto. Iya kan? Tapi suara bagus. Enggak apa-apa. Ih, gue boleh request dong. Get out. Iya. Masalahnya nih gitaris gue tuh jago banget, terus gue gak bisa main kayak dia. Gak apa-apa. Kan gue coba pengen suara-suara Chordnya sama guys. Gak apa. Oftentimes I find myself left without a clue where to go and how to leave this party. I wasted my time, my taxi's declined. Can I rewind? Can I rewind? Private parties and I don't belong. Please let me go home, cause they all talk so loud. Strangers you want me to be. No, I don't wanna lose myself. I'm sorry, but I'm making my own way. Don't need to be the person that I don't know. Deep down I know that this won't be worth it. I gotta get up and get out of here. Gila. Thank you so much. Thank you so much, Rashika. Sesuai judul, get out. Sorry banget, tapi gue mau komen sedikit. Ini cocok banget jadi Netflix Soundtracks Indonesia ya sih? Banget. Kalau WNI ya, ada kayak soundtrack kayak gitu, Rashika sih. Semoga lu orang Netflix denger nih ya. Iya kan? Pokoknya orang Kasih Netflix. original productions. Sumpah. Tapi Rashika tuh Netflix material banget cuy. banget. Apalagi Indonesia sekarang udah punya sisi itu. Kayak tuh All the Boys gitu-gitu tuh. Iya kan? Nah emang chick flick sih sebenarnya. Berarti mungkin Komedi sekarang chick flick. genre suara Rashika adalah chick flicks ya kan, Disney rock. Dibandingkan genre musik, kayak genre film gue rasa. Film ya. Oke deh. Thank you so much Rashika for coming to Pop Asia. Terima kasih Pop Asia. Give her applause to Rashika. Thank you so much.